Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat Paskah. Kita bersyukur hari ini kita masuki dalam Minggu Paskah. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca di bagian ini, yaitu kisah tentang kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Paskah mengingatkan kita akan pembebasan, di mana Tuhan membebaskan setiap kita. Ya, kita tidak lagi terbelenggu akan dosa karena kita sudah ditebus olehnya, dan kita bersyukur ini menjadi sukacita kita bersama. Di momen memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan akan sejarah yang terukir di dunia ini. Bagaimana Tuhan berkarya atas hidupnya. Dikatakan dia bangkit dari antara orang mati. Dan ini menjadi sukacita bagi kita bahwa dia bangkit, dia hidup. Ini memberikan kita pengharapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab hidupku tak gentar. Sebab dia hidup, dia memberikan kehidupan kepada setiap kita. Dan ini menjadi sukacita bagi setiap kita yang hari ini percaya akan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang hari ini kita bisa terima? Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Tadi dikatakan bahwa apa yang difirmankannya, dia sudah menggenapinya. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat menyatakan akan apa yang menjadi pencarian mereka. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Yesus pernah bilang, "Aku akan bangkit." Dan ini pun digenapi. Artinya, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan beritakan, Tuhan pasti akan mengenapinya. Ini menjadi satu sukacita buat kita bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan ini menjadi sukacita bagi setiap kita di mana kita percaya dan memiliki pengharapan. Pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah bagaimana perintah ketika mereka mengetahui peristiwa ini. Perintah untuk pergi dan mengabarkan kepada saudara-saudara yang ada. Bapak Ibu Saudara, momen Paskah adalah momen bagaimana kita membagikan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus kepada orang-orang, kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Ini menjadi satu kesempatan untuk kita saling mengucapkan selamat Paskah.
Kita saling mengucapkan bagaimana kemenangan itu terjadi dan ini menjadi kesaksian bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara bisa membagikan ya kisah kasih Tuhan ini melalui WhatsApp, ya, melalui foto profil yang ada, melalui update status. Mari kita wartakan dengan media sosial yang hari ini Tuhan berikan. Ada satu kesempatan untuk kita saling mengucapkan, saling membagikan. Mungkin di tengah keluarga besar kita ada di antara mereka orang yang belum percaya. Ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk mewartakan bahwa Tuhan Yesus kita Allah yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia hidup memberikan sukacita dan pengharapan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bagikan, kita ceritakan kisah ini. Jika ada di antara keluarga kita yang hari ini belum percaya Yesus, teman, sahabat, mari kita bagikan berita sukacita ini. Dan biarlah setiap mereka boleh mengalami Tuhan. Dan saya yakin percaya ada penuaian jiwa-jiwa di mana-mana. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan, kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Bisa melalui foto profil kita, status WhatsApp kita, mungkin kita punya Instagram, mungkin kita punya Facebook, ya, media sosial yang lain. Mari kita wartakan akan kebangkitan Tuhan ini. Sehingga orang lain juga boleh melihat, merasakan bagaimana kasih Tuhan yang besar. Kasih-Nya yang luar biasa, yang rela mati, ya, supaya setiap kita boleh memiliki kehidupan yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang ada untuk kita boleh membagikan berita Paskah ini. Katakan, beritakan kepada orang lain. Dan ini menjadi sukacita besar bagi setiap kita. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau boleh mengingatkan kami berita Paskah yang luar biasa, berita kemenangan yang luar biasa. Engkau mati, Engkau juga bangkit, Engkau juga hidup. Dan kami bersyukur Tuhan akan peristiwa ini semua, bahwa firman-Mu iya dan amin. Dan ini mengingatkan kami untuk kami boleh mewartakannya, untuk kami boleh membagikannya, sehingga banyak orang juga yang boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera seperti apa yang kami alami hari ini. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami. Berkati ibadah dimanapun hari ini berada. Berkati para hamba Tuhan yang akan melayani. Berkati setiap kami jemaat-Mu yang akan datang beribadah. Kiranya kami juga boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa kebersamaan bersama dengan jemaat, dengan keluarga di momen Paskah ini menjadi kesempatan bagi setiap kami untuk membagikan kisah kasih yang luar biasa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang mengalami putus asa, kehilangan harapan, biar mereka juga boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Sebab Engkau hidup, Engkau memberikan kami pengharapan. Sebab Kau hidup memberikan kami masa depan yang jauh lebih indah dari apa yang kami bayangkan. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dan juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, kuatkan, teguhkan iman mereka, biar mereka senantiasa memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, kiranya setiap kami hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Sekali lagi, selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.